Baik, perkenalkan, saya Natalia dari kelas 1 TRPLA dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak akan membahas algoritma pencarian yang merupakan tugas UAS APD semester 1. Di sini topik pembahasan yang akan dibahas adalah yang pertama, algoritma pencarian dengan peubah dan tanpa peubah boolean, mencari nilai terbesar dari NPM atau kasus. Kemudian algoritma Google PRate, dan yang terakhir Google RankBrain. Algoritma pencarian. Searching atau pencarian merupakan proses yang fundamental dalam pengolahan data. Proses pencarian adalah menemukan nilai atau data tertentu di dalam sekumpulan data yang bertipe data sama. Langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan menemukan keberadaan data tersebut di dalam kumpulannya. Dalam ilmu komputer, sebuah algoritma pencarian dijelaskan secara luas adalah sebuah algoritma yang menerima masukan berupa sebuah masalah dan menghasilkan sebuah solusi untuk masalah tersebut, yang biasanya didapat dari evaluasi beberapa kemungkinan solusi. Jenis-jenis searching dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sequential search dengan boolean dan tanpa boolean. Yang kedua binary search atau pencarian bagi dua. Pengertian boolean sendiri yaitu sebuah tipe data yang memiliki dua buah nilai. Nilai tersebut adalah true atau false. Dalam beberapa bahasa pemrograman, true atau false biasanya diganti dengan angka, 1 untuk free, 0 untuk false. Terdapat algoritma pencarian pada data terurut yang paling efisien, yaitu algoritma pencarian bagi dua, atau yang biasanya disebut pencarian biner atau binary search. Algoritma ini digunakan untuk kebutuhan pencarian dengan waktu yang tepat. Berikut ini adalah tampilan hasil pengerjaan studi kasus mencari nilai terbesar dari NPM tanpa peubah boolean. Di sini merupakan hasil dari program yang telah dibuat. Jumlah digit NPM adalah 7 dan hasilnya akan keluar jika kita mengklik enter. Data yang terbesar yang ditemukan ada pada digit yang ke-7, yaitu 9. Dan ini merupakan studi kasus mencari nilai terbesar dengan peubah boolean. Hasilnya tetap sama, yang membedakan adalah bagian sini yang menggunakan bool maksimal. Berikut ini adalah pengertian dari algoritma Google. Secara umum, algoritma Google adalah sebuah sistem yang digunakan untuk memecahkan masalah menggunakan instruksi bahasa komputer. Algoritma adalah otak di balik hasil pencarian yang ditampilkan ketika kita mengetikkan keyword di dalam kotak pencarian Google. Dalam hal ini, algoritma bisa disebut sebuah sistem yang mengatur bagaimana Google bisa menemukan miliaran website yang ada di seluruh dunia, kemudian menampilkannya secara berurutan sesuai ranking serta kualitas web tersebut. Algoritma Google merupakan sebuah produk teknologi AI yang saat ini dianggap paling sempurna, maka setiap hari algoritmanya sering diupdate. Secara sederhana, algoritma Google bekerja melalui sebuah kata kunci atau keyword yang dimasukkan oleh penggunanya. Kemudian, algoritma ini akan mencari website yang paling cocok serta relevan dengan kata kunci yang dicari oleh penggunanya. Selanjutnya, hasil pencarian atau Search Engine Result Page akan ditampilkan oleh Google. Algoritma adalah otak di balik hasil pencarian yang akan ditampilkan. Semua mesin pencari bekerja dengan cara yang sama, yaitu ketika ada orang yang ingin menemukan sesuatu, kemudian mereka memasukkan kata atau kalimat pencarian,
mesin pencari akan menampilkan daftar hasil pencarian yang paling relevan untuk mereka. Kemudian adalah algoritma Google PageRank. Pada dasarnya, PageRank adalah sebuah algoritma yang hadir untuk memfilter blog maupun web yang tidak kompeten. Algoritma ini bertugas untuk melacak mana saja situs yang memiliki banyak laporan pelanggaran berkaitan dengan hak cipta atau copyright, dan itu saja, Google PageRank akan mencegah website atau blog yang melanggar tersebut untuk bisa mendapatkan peringkat di search engine Google. Laporan tersebut berasal dari DMCA atau Digital Millennium Copyright Act. DMCA berfungsi atau bertugas menerima laporan dari semua orang yang merasa bahwa website tersebut telah melakukan pelanggaran hak cipta atau karya orang lain. Setahun setelah kehadiran Google PageRank pertama di akhir 2013, Google merilis sebuah laporan. Laporan tersebut berjudul "Bagaimana Google dalam Memerangi Pembajakan". Pada 17 Oktober 2014, Google menginformasikan bahwa ada pembaruan mengenai algoritma Google PageRank. Pembaruan tersebut kemudian dinamakan PageRank 2.0 dengan beberapa fitur, yaitu fitur autocomplete yang telah mengalami perbaikan. Sejak pertama kali diperkenalkan, ternyata algoritma Google PageRank 2.0 memiliki dampak yang lebih besar dibanding ketika diperkenalkan pada 2012 silam. Salah satu dampak terbesarnya adalah beberapa situs mengalami penurunan peringkat hingga mencapai 98% di daftar search engine Google. Beberapa situs seperti online free movies, download free movies, dan lain-lain tidak dirakon lagi akan terkena dampak Google PageRank 2.0. Dan yang terakhir adalah algoritma Google RankBrain. Google RankBrain merupakan algoritma terbaru dari Google yang berfungsi untuk menampilkan dan mengurutkan hasil pencarian mesin pencari dengan lebih baik lagi menggunakan sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence. RankBrain menggunakan kecerdasan buatan untuk memahami bahasa tertulis. Ketika menemukan sesuatu yang tidak diketahuinya, menggunakan semua pengetahuan yang dimilikinya dan melalui pembelajaran mesin, RankBrain dapat membuat tebakan terpelajar tentang arti kata atau frasa tersebut. Google berharap fasilitas ini akan membantu keseluruhan sistemnya menangani jenis pertanyaan yang belum pernah dilihat sebelumnya yang dilakukan orang setiap hari. Google RankBrain Online pada April 2015, tetapi tidak diperkenalkan ke publik hingga Oktober tahun yang sama. Perusahaan mulai menerapkan RankBrain ke 15% query yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dan kurang dari setahun kemudian, perusahaan mulai menerapkan algoritma untuk semua query penelusuran. Maju cepat 4 tahun pada 2019, RankBrain telah menjadi sinyal peringkat terpenting ketiga. Sejak kemunculan algoritma Google RankBrain Keyword yang dibidik sudah tidak lagi kaku karena web crawl bisa menampilkan hasil berdasarkan kata-kata yang relevan. Jadi, itulah merupakan hasil dari tugas yang telah dibuat dalam bentuk video ini. Tugas ini dibuat untuk memenuhi UAS APD dari Ibu Linda Fujianti. Sekian dan terima kasih.